Dan aku ngerasa nggak nyaman, dan ini bisa berpotensi merusak nama baikku ya. Sehingga aku... Halo, selamat pagi Dokter Richard. Salam kenal dari saya Indri. Saya izin stis ya dok ya. Dok, melihat klarifikasi dokter dan dokter menyatakan bahwasanya dokter tidak sejahtera ya saat itu ya, saat menerima telepon dari anaknya gitu. Saya yakin itu adalah yang kita sebut dengan hati nurani ya. Jadi saat itu hati nuraninya dok bilang ini tidak right, ini tidak benar gitu, this isn't right ya kan. I think something wrong gitu ya if you accept this challenge gitu ya, this podcast gitu. Kalau saya yakin seorang dokter yang tidak macam-macam dan seorang dokter yang punya akuntabilitas yang bagus, kredibilitas yang baik gitu ya, dan tidak bisa diragukan lagi, apalagi mengingat waktu kasusnya dokter meronta-ronta dari rumahnya dokter yang dijemput secara paksa gitu ya, yang sampai jerit-jerit gitu. Itu kan sama saya waktu melihat itu juga mengundang simpati gitu ya. Inilah yang terjadi dok. Jadi kalau dokter saya lihat di komennya dokter membandingkan saat dokter mau klarifikasi dan ditanya, oh ya ini anak di bawah umur, terus dokter membandingkan dengan podcastnya Pak Densu. Dok, saya coba kasih tahu ya, apa yang dokter bandingkan itu tidak apple to apple, case-nya udah beda lagi. Si anak laki-laki yang di podcastnya si Pak Densu itu adalah seorang anak laki-laki yang ingin diakui keberadaannya ya, ingin supaya papanya menerima dia. Nah, kondisinya saya kasih analoginya seperti ini. Saya pegang anak saya 3 misalkan ya, 3-3-nya. Suami saya entah kemana pergi ya, dengan segala bentuk alasan dia menolak gitu keberadaan anak saya, tentang anak saya ini adalah anak dia. Ini analogi aja. Nah, saya mengasuh anak saya. Ini loh papa kamu ya, ini adalah bapak kamu, dan dia bapak kandung kamu. Seburuk apapun bapak kamu harus hormat sama dia, kamu harus sayang sama dia ya. Sebagaimanapun bapak kamu menolak kamu, dia adalah bapak darah daging kalian gitu. Kalian harus mengampuni, kalian harus mengasihi dia. Sewaktu-waktu kita percaya bapak kamu pasti datang kembali dan mengakui dan memahami bahwasanya kalian sayang sama dia gitu. Coba dibalik dengan posisinya, dengan apa yang terjadi dengan Emi, dok. Emi dipegang sama papanya, dan wanita yang tidak jelas statusnya. Didoktrin, Emi punya kecenderungan masalah emosional, masalah kejiwaan, dan lebih parah lagi ada hubungannya dengan kuasa gelap ya. Kita seorang Kristen, saya seorang Kristen, akan menjauhkan pemahaman tentang kuasa gelap itu kepada anak-anak saya. Sekalipun di Alkitab dibilang ada menyebutkan tentang kuasa gelap dan hal-hal yang supranatural gitu, tapi saya tidak mengajarkan mereka tentang itu. Kita percaya itu ya. Dan ini kenapa sampai sejauh itu gitu loh. Dan akhirnya anaknya memberikan klarifikasi pun didasarkan oleh doktrin-doktrin yang sudah masuk ke dalam otaknya gitu. Itu dok. Dokter seorang dokter ahli kecantikan, dan saya yakin saat dokter ambil kuliah kedokteran adalah sedikit-sedikit pelajaran mengenai psikolog ya, pelajaran psikologi yang medis gitu ya. Itu pasti adalah, saya yakin dokter tuh bukan orang bodoh kayak saya gitu. Saya kan bukan siapa-siapa lah dok dibandingkan dokter gitu. Seperti itu. Nah, tolong dipahami dok kondisinya, dan saya hargai dokter sudah menyatakan ya, dokter merasa minta maaf gitu apa yang sudah terjadi, atas apa yang sudah terjadi, dan dokter minta maaf atas telah menghadirkan si anak itu ke ruang publik meskipun menggunakan
fasilitas Zoom atau online. Kita bertemu di sini online nih ya, face to face. Dengan kita bertemu secara langsung, saya yakin udah beda. Ekspresinya beda, ungkapannya beda. Apakah dokter bisa langsung menilai saya adalah orang yang tulus atau tidak? Itu sudah beda ya. Sama halnya dengan anak-anaknya, kedua anaknya, baik yang perempuan maupun yang laki-laki, mau melakukan klarifikasi yang ada di dalam ruangan kosong di kamarnya dan meyakinkan kita dia ngomong tanpa ada pengaruh orang lain di sekitarnya ya, dan menunjukkan seperti ini. Nah, itu menurut saya juga aneh gitu. Kalau saya ngasih lihat bahwasanya memang saya ngomong ini tidak ada pengaruh siapapun, tidak suami saya, tidak siapapun, tidak orang sekitar saya akan begini itu ya, tidak ada siapapun ya di antara saya ya, tidak ada ya, saya akan kasih lihat gitu ya, lalu baru saya ngomong seperti itu dok. Analoginya seperti itu. Jadi tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada Dr. Richard, anggaplah ini sebuah pembelajaran. Kalaupun memang mau podcast dengan seorang anak, ya fair aja gitu. Sebaiknya anaknya harus didampingi oleh kedua orang tuanya atau oleh pihak yang netral, yang tidak berpro ke papanya atau pro ke mamanya gitu, dan harus didampingi oleh seorang profesional dalam hal psikis anak. Misalkan Dr. Richard menghadirkan juga seorang KPAI gitu. Nah iya dok, itu sih menurut saya ya. Nggak tahu deh, saya kan bukan siapa-siapa, saya bukan seorang yang cerdas, pintar, melampaui kepintaran Dr. Richard gitu. Gitu aja dok dari saya, sedikit komentar, dan terima kasih untuk pernyataan minta maafnya. Berarti sekalipun ini sudah terjadi, Dr. Richard saya hargai, berarti nuraninya dokter masih tetap bekerja setelah apa yang terjadi. Dokter saya yakin dokter merasa ini salah gitu, dan dokter merasa harus minta maaf. Tapi minta maafnya dokter jangan membandingkan dengan case yang lain. Kalau saya bandingkan case-nya Dr. Richard dengan yang waktu Dr. Richard meronta-ronta di dalam ruangan itu saat dijemput paksa, dengan saat anaknya si Miss Amy diambil secara paksa ya, yang masih 4 bulan itu boleh nggak kalau saya bandingkan itu kejadiannya, dan akhirnya terjadi hysterical seperti ini. Itu aja dok, salam hormat dari saya, terima kasih. Semoga suatu hari nanti saya dapat rezeki bisa ketemu dokter, supaya dokter tahu saya ini tulus apa enggak menyampaikan ini kepada dokter. Thank you ya.